Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita lanjut lagi di pembahasan OSK SMP. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, di sini suatu bilangan bulat positif n disebut bilangan jumpat jika jumlah n bilangan bulat positif pertama dapat dinyatakan sebagai penjumlahan 4 bilangan bulat positif berurutan. Banyak bilangan jumpat yang kurang dari 2024 adalah berapa? Oke. Nah, di sini berarti kan jumlah n bilangan bulat positif pertama itu kan bisa kita gunakan rumus n tambah 1/2. Nah, jumlahnya ini bisa dinyatakan dalam penjumlahan 4 bilangan bulat positif berurutan. Kita anggap bilangan bulatnya itu A tambah 1, A tambah 2, dan A tambah 3. Oke, ini kalau kita selesaikan berarti jadinya n tambah 1 per 2 sama dengan ini 4A ditambah 6. Nah, 2-nya kita kali silang ke sini berarti n kuadrat tambah n sama dengan 8A tambah 12. Oke, berarti A-nya itu sama dengan n kuadrat tambah n, 12-nya pindah, 12 diper dengan 8. Nah, ini kalau kita faktorkan n tambah 4 n kurang 3 diper dengan 8. Nah, perhatikan bahwa n tambah 4 dan n kurang 3 itu bentuknya kalau n tambah 4-nya genap berarti n kurang 3-nya pasti ganjil. Begitu juga sebaliknya, jika n kurang 3-nya genap berarti n tambah 4-nya yang ganjil. Nah, berarti untuk mencari bilangan n tambah 4 kali n kurang 3 yang habis dibagi 8, bisa kita simpulkan bahwa n tambah 4-nya itu diper 8 atau yang n kurang 3-nya yang bisa dibagi 8. Nah, untuk yang bentuk pertama yang bisa dibagi 8 kan ini berarti n-nya dari 4. Kemudian nanti akan bertambah 8. 4, 12 dan seterusnya. Nah, banyak bilangan ini berarti kan selisihnya 8 berarti 8n dikurangi 4. Nah, itu kurang dari 2024. Nah, berarti 8n kurang dari 2028. Nah, di sini kita akan dapatkan n-nya itu kurang dari 2028 kita bagi 8 ini 2, 16, 42 ini 5, 40, 28 ini 3. Oke, berarti kurang dari 253, sekian. Karena harus bilangan bulat berarti n-nya 253. Nah, cara yang sama untuk yang bentuk kedua ini. Nah, di sini kan yang memenuhi n pertamanya itu harus 11. Nah, kemudian akan bertambah 8 juga. Berarti 19 dan seterusnya. Nah, kita buat dulu bilangannya, selisihnya juga 8, 8n. Bilangan pertamanya 11 berarti di sini ditambahkan 3. Nah, sama juga kurang dari 2024. Berarti 8n-nya kurang dari 2021. N-nya kurang dari, kita bagi juga 2021 bagi 8. Oke, sama modelnya berarti ini 2, 16, 42, 5, 40, 21 ini 2. Oke, 252 sekian. Berarti n yang bulatnya 252. Nah, berarti banyak bilangan keseluruhannya 253 tambah 252. Itu hasilnya 505. Oke, berarti jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Di sini diketahui persamaan x pangkat 4 tambah ax pangkat 3 ditambah 54x kuadrat dikurang
108X ditambah 81 sama dengan 0. Nah, A bilangan real memiliki 4 akar real berbeda R1 sampai R4. Nah, diketahui R1 kali R2 kali R3 kali R4 itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 dibagi 4 dipangkatkan 4. Nah, di sini kita gunakan rumus Vieta. Yang kita akan hitung adalah ini perkaliannya, perkalian akar-akarnya kan berarti itu 81 ini. Jadi R1 kali R2 kali R3 kali R4 itu 81 dibagi dengan koefisien X pangkat 4 nya 1 berarti 81. Nah, kemudian untuk penjumlahannya R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 itu negatif dari A dengan koefisien X pangkat 4 nya juga 1 berarti negatif A. Nah, ini kita substitusi ke sini. Berarti 81 sama dengan min A per 4 dipangkatkan 4. Oke, karena di sini pangkatnya genap berarti 81 sama dengan A per 4 pangkat 4. Oke, 4-nya kita pindahkan ke sini berarti tinggal 3 sama dengan A per 4. Berarti A-nya itu ini plus minus 3. Berarti A-nya itu plus minus 12. Nah, plus minus 12 berarti A-nya boleh 12, boleh min 12. Nah, di sini ada pilihan min 12 dengan 12. Oke, kita perhatikan di bentuk persamaan awalnya. Nah, jika kita jeli melihat ada bentuk seperti ini. Kalau X kurang 3 kita pangkatkan 4 dengan binomial, kita akan dapatkan X pangkat 4 dikurangi 4 kali X pangkat 3 kali 3 ditambah 6 kali X pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dikurang 64 X kali 3 pangkat 3 tambah ditambah dengan 3 pangkat 4. Nah, ini kan bentuknya X pangkat 4 dikurang 12X pangkat 3 ditambah 9 kali 6 54X pangkat 2 dikurangi 27 kali 4 108X ditambah 81. Nah, ternyata jika A-nya sama dengan negatif 12 itu kita akan dapatkan bentuk X kurang 3 pangkat 4. Nah, kalau X kurang 3 pangkat 4 sama dengan 0, itu akarnya cuma 1. X-nya sama dengan 3. Sementara di soal katanya R1 dan R2, R3, R4 itu akar-akarnya berbeda. Nah, berarti A-nya tidak boleh negatif 12. Maka A yang memenuhi itu sama dengan 12. Oke, berarti jawabannya yang D. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 11. 10 persegi panjang kecil dengan ukuran 1 kali 2 akan digunakan untuk membentuk persegi panjang besar dengan ukuran 10 kali 2. Banyak cara membentuk persegi panjang besar tersebut adalah, oke, ini contoh-contohnya. Nah, ini bisa kita bagi kasus seperti ini. Ada kemungkinan persegi kecilnya berdiri, ada kemungkinan persegi kecilnya ini anggaplah baring. Nah, berarti pada posisi baring supaya lebarnya 2 juga berarti harus 2 susun. Harus 2 susun seperti ini. Nah, berarti untuk karena ada 10 persegi panjang kecilnya ini, berarti banyak persegi panjang besar yang bisa kita buat. Itu kalau ini kita misalkan A, ini kita misalkan B, berarti kemungkinan pertamanya ada 10A atau 8A dengan 1B, karena B-nya kan harus langsung 2. Berarti di sini tidak boleh ganjil. Di sini 8AB, kemudian bisa 6A 2B,
kemudian 4A 3B, 2A 4B dengan 5B. Jadi kemungkinan persegi panjang yang bisa kita buat ada 10 persegi kecil ini yang berbentuk pertama ini berbentuk A, 8 bentuk A dengan 1 bentuk B, 6 bentuk A, 2 bentuk B, dan seterusnya. Nah, untuk menghitung banyak kemungkinannya, ini kita gunakan saja permutasi unsur yang sama. Ini kan cuma satu model, berarti ini sama dengan 1. Ini ada 9, berarti 9 faktorial dibagi dengan ada 8 yang sama, berarti dibagi 8 faktorial, itu hasilnya 9. Oke, untuk bentuk yang 6A2B, oke, kita kasih ke sini. Ini berarti kan ada 8 bentuk, 8 faktorial dibagi A-nya ada 6, 6 faktorial, B-nya ada 2, 2 faktorial. Oke, berarti 8 kali 7 dibagi 2 sisa 28. Oke, kemudian yang 4A3B berarti 7 faktorial dibagi 4 faktorial 3 faktorial. Jadinya 7 kali 6 kali 5 dibagi 3 kali 2 kali 1. Oke, hasilnya ini 35. Berikutnya yang 2A4B ini berarti 6 faktorial 2 faktorial 4 faktorial. Jadinya 6 kali 5 dibagi 2 15. Oke, yang terakhir 5B ini berarti cuman satu kemungkinan juga, berarti 1. Nah, berarti keseluruhannya 1 ditambah 9 ditambah 28 ditambah 35 ditambah 15 ditambah 1. Ini 10, ini 10, ini 50, berarti 60, 70, 88, 89. Oke, berarti jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12. Diketahui segitiga sama kaki ABC, AB sama dengan BC sama dengan 8. Oke, di sini 8. Di sini juga 8. Sudut ABC 120. Oke, di sini 120 derajat. Titik tengah AB titik tengah di sini. Oke, dan BC masing-masing adalah D dan E. Oke, di sini pertengahan berarti sini 4, di sini juga 4. Garis DF tegak lurus AB. Oke, ini tegak lurus AB dan tegak lurus EBC. Oke, ini juga tegak lurus. Luas daerah yang diarsir adalah berapa? Oke. Di sini boleh kita bagi dulu bentuknya seperti ini. Oke, kalau kita bagi kan berarti di sini tinggal 60 derajat. Di sini berarti 30 derajat. Nah, dengan perbandingan segitiga yang sudutnya 30 derajat dan 60 derajat, berarti BC-nya 8. Nah, di sini berarti tinggal 4. Di sini 4 akar 3. Untuk yang ini anggaplah di sini ada B adsen. Oke, itu perbandingannya kan di sini 60 derajat, di sini 30 derajat, berarti di sini akar 3, di sini 1, di sini harus 2. Oke, berarti kalau di sini 8, di sini bagi 2-nya 4, di sini 4 akar 3. Nah, sekarang kita lihat karena di sini panjangnya 4, kemudian di sini juga 60, berarti dari E ke F-nya 4 akar 3 juga. Karena dengan cara yang sama ini, berarti B ke F-nya 8. B ke F-nya sama dengan 8, berarti B adsen ke F-nya sisa 4 juga. Oke. Berarti kalau segitiga yang diarsirnya ini kita pisahkan segitiganya. Segitiga FB adsen dengan F adsen. Oke. Berarti FB-nya itu FB adsennya 4. B adsen F adsennya bisa kita hitung dari sini.
EC nya kan 4. Nah, berarti ini kan perbandingannya dia akar 3. Berarti di sini 4 dibagi akar 3. Nah, berarti sini 4 dipar dengan akar 3. Dapatnya dari ini perbandingan ini lagi, perbandingan segitiga yang sudutnya 30 dan 60 juga. Nah, berarti untuk luasnya ini, luasnya sama dengan setengah dari 4 kali 4 per akar 3. Nah, ini hasilnya 16 bagi 2, 8 per akar 3 atau 8 per 3 akar 3. Nah, tapi itu baru yang sebelahnya. Berarti untuk luas yang diarsir, luas arsiran itu tinggal dikali 2 saja. 2 dikali 8 per 3 akar 3, hasilnya 16 per 3 akar 3. Berarti jawabannya yang B. Oke, boleh terakhir kita lanjut ke soal nomor 13. Oke, soal nomor 13 di sini kita hapus dulu. Nah, di soal nomor 13 ini dari segi 5 ABCDE dipilih 21 titik yang berbeda. Satu titik di sisi AB. Oke, boleh kita gambar dulu untuk lebih paham bagaimana model gambarnya. Oke, anggap seperti ini. A, B, C, D, E. Oke, ada 1 di AB, 2 di BC, 3 di CD, 3 di sini. Kemudian 4 di DE, 1, 2, 3, 4. Kemudian 5 di sudut-sudutnya A, B, C, D, E. Dan 6 di sisi AE. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, intinya di sini 6. Nah, banyaknya segitiga yang dapat dibentuk dari seluruh titik yang dipilih adalah berapa? Oke, di sini untuk titik-titik yang tidak segaris, nah sebenarnya bisa langsung dihitung. Tetapi karena di sini kan ada yang titik-titik yang segaris, berarti boleh kita hitung secara keseluruhannya, kemudian kita kurangi segitiga yang atau tiga titik yang segaris. Jadi semua titiknya kita hitung secara keseluruhan, berarti kombinasi 21 dengan 3 itu semua segitiga yang bisa dibentuk dari 21 titik. Berarti ini 21 faktorial dibagi 3 faktorial 18 faktorial. Jadinya 21 kali 20 kali 19 dibagi 3 kali 2. Oke, 21 bagi 3 7, 20 bagi 2 10, berarti 19 kali 7 63, 6 13 30. Oke, ini segitiga yang bisa dibuat dari 21 titik. Oke, tetapi ini titik-titiknya ada beberapa titik yang segaris. Oke, berarti kita hitung dulu untuk yang di sisi AB. Ini kan ada 3 titik, berarti kombinasi 3 dari 3 itu 1. Kemudian untuk sisi BC, ini dia ada 4 titik, berarti kombinasi 4 3 itu hasilnya 4. Kemudian untuk sisi CD ini ada 5 titik, berarti kombinasi 5 3 itu sama dengan 5 kali 4 dibagi 2 itu 10. Kemudian untuk sisi ED ada 6 titik. Oke, ada 6 titik, berarti kombinasi 6 3 6 5 4 3 2 1, berarti 6 dengan 3 kali 2 sisa 20. Kemudian untuk sisi EA itu ada 8, berarti 8 3 8 7 6, 3 kali 2 kali 1, berarti sisa 56. Nah, jadi ini segitiga yang harusnya tidak jadi segitiga. Nah, jadi tadi 21 titiknya kita hitung secara keseluruhan, tetapi ternyata
ada beberapa titik yang seharusnya tidak terbentuk segitiga karena dia dalam satu garis. Makanya kita harus kurangkan dengan itu. Nah, berarti hasilnya tinggal 1330 dikurangi 1 tambah 4 tambah 10 tambah 20 tambah 56. Ini 1330 dikurangi dengan 60, 70, 91. Berarti ini hasilnya 1239. Oke, berarti jawaban yang benar adalah yang C. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Jika ada hal-hal yang ditanyakan, silakan disampaikan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.